Iya, Oke. Silakan Mbak Ian mau ini bertanya, silakan. ya ini saya mau menanggapi tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan di sini di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini boleh saya bacakan ya. Silakan Mbak. Baik, di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke. Artinya di sini Bang Juma. Ya, artinya di sini kan bahwa maaf saudara Muslim mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan di sini di Alkitab ini sudah jelas-jelas mengatakan dari perkataan Yesus sendiri bahwa keselamatan hanya milik dari Tuhan Yesus begitu. Makanya itu Tuhan Yesus menyuruh seluruh murid-muridnya ya untuk pergi ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tujuan Yesus memang bukan hanya untuk Bani Israel, karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Artinya bukan ada paksaan, tetapi beritakan Injil. Yang penting beritakan Injil. Kalau mereka tidak percaya atau tidak, itu keputusan mereka seperti itu. Jadi begitu Injil diberitakan, kalau mereka tidak mendengarkan, itu keputusan mereka. Nanti Tuhan Yesus yang akan mengadili saat dia datang kedua kalinya, seperti itu. Oke. Oke, langsung ditanggapin ya sama Bang Juma ya, Kak Desi ya. Iya, boleh. Silakan Iya, Bang Juma. baik. Di dalam pengajaran Yesus sebelum muncul Matius 28, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saya mau tanya dulu kepada saudari, penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Sebentar, di Yohanes berapa tadi, Bang? Yohanes 14:30. Yohanes 14 ayat 30 ya. Iya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu siapa? Kalau menurut saya di sini iblis, artinya begini, iblis itu Oke. tidak ada kuasa kepada Tuhan Yesus. Artinya Iya. enggak, karena dia nggak ada papanya dibandingkan Tuhan Yesus. Artinya begitu. Oke, dan penguasa dunia itu siapa? Penguasa dunia ya iblis. Oke, sepakat kita ya. Nah, sekarang di dalam kitab 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Berarti betul, iblis itu yang menjadi penguasa dunia ini. Nah. Artinya begini, Tuhan itu juga berkuasa di bumi dan di sorga, tapi iblis itu hanya berkuasa di bumi saja. Oke, sekarang ketika Yesus berkata bahwa tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu sebab penguasa dunia datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika penguasa dunia datang dan tidak berkuasa sedikit pun terhadap dirinya, apakah iblis berhasil menyalibkan Yesus? Kalau iblis berhasil, sebenarnya begini Bang Juma, kalau memang untuk penyelamatan itu rencana Allah memang begini. Kalau yang saya pelajari ya, iblis itu datang menyerupai ular untuk menjatuhkan manusia. Nah, kalau iblis saja bisa menyerupai ular untuk menjatuhkan manusia, kenapa Allah sendiri tidak bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Begitu. Nah, Maksudnya artinya begini. Memang saat rencana Allah itu kan manusia itu kan harusnya di Taman Eden itu adalah milik Allah sepenuhnya, bukan milik iblis. Nah, tapi setelah iblis menggoda manusia datang menyerupai ular sehingga manusia jatuh. Nah, jadi rencana Allah bagaimana caranya supaya ciptanya yang semula ini, rencana yang semula menjadi memang benar-benar sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi waktu Tuhan, caranya begini, tidak mungkin manusia itu menyelamatkan dirinya sendiri melalui kebaikan, tidak bisa, karena hanya semuanya berasal dari Allah. Nah, jadi oleh sebab itu dia
membatasi dirinya menjadi manusia. Nah, tetapi Tuhan tahu bahwa iblis akan bekerja keras untuk itu. Nah, akhirnya iblis memakai, dan Tuhan tahu bahwa iblis akan memakai manusia yang namanya Yudas sebagai pengkhianat. Nah, jadi Tuhan tahu bahwa iblis itu akan bekerja keras. Nah, makanya Yesus bilang bahwa memang ya Tuhan izinkan seperti itu. Dan dia tahu bahwa manusia itu akan berkhianat. Nah, akhirnya manusia itu akan membunuh Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu, dalam bentuk manusia ya, begitu. Jadi semua rencana iblis itu Tuhan sudah tahu. Makanya dia sampaikan seperti itu. Di Tuhan Yesus bilang, artinya begini, bukan Tuhan Yesus, iblis berhasil bahwa menyalibkan Tuhan Yesus lewat perbuatan manusia kan, mengkhianati kan. Nah, itu sudah ditahu, Allah sudah tahu seperti itu Bang Juma. Nah, Yesus sendiri mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun. Berarti iblis tidak berhasil dong menyalibkan Yesus. Berarti Bukan, artinya begini, iblis itu tidak berkuasa tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Yang benar, karena memang tidak ada apa-apanya dibandingkan iblis begitu. Nah, ya berarti tapi, tidak berhasil disalib. bukan begitu. Itu konteksnya begini. Nah, kalau seandainya untuk berhasil, kan manusia kan punya hak ya, punya hak memberikan perintah, maksudnya kita memilih atau tidak. Nah, tapi iblis itu sebagai penggoda, dia berhasil merasuki manusia supaya Yesus itu disalib begitu. Nah, dan Tuhan tidak bisa melarang itu. Saat Tuhan sebagai manusia ya, Tuhan tidak bisa melarang itu. Kalau seandainya Tuhan bisa membebaskan dirinya, tidak jadi salib, harusnya bisa. Tuhan bisa, tapi Tuhan bukan Tuhan pengecut. Tuhan akan menjalani sesuai dengan sesuai dengan kehidupan nyata, apa yang dialami manusia, merasakan sakit, nanti semua Tuhan harus lewati itu. Karena memang Iblis Tuhan mau tidak menyelamatkan berkuasa manusia. sedikit pun. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedangkan Yudas itu adalah iblis. Yesus berkata Yudas itu iblis di dalam Yohanes. Bukan Yudas, tapi iblis Yudas itu berhasil dikuasai oleh iblis. Nah iya, di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas itu iblis. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Berhasilkah Yudas menguasai Yesus? Sedikit pun tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus dan menjadikan Yesus itu sebagai korban. Tidak berhasil dia. Maka yang menggantikan Yesus itu adalah orang fasik, orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk di antara Yesus dan Yudas? Coba Anda lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kalau di zaman, maaf Bang Juma, kalau di zaman Ulangan itu sudah berbeda zaman. Itu Oh, tidak bisa. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, begini Bang Juma. Kalau Bang Juma bilang begini, Bang, maaf ya Bang. Nah, jadi kalau seandainya Yudas itu berhasil untuk menyalibkan Yesus, itu bukan rencana Yudas, tapi memang itu rencana iblis. Nah, berhasil nggak iblis? Nah, kalau seandainya untuk berhasil, ya dia berhasil merasuki Yudas. Berhasil nggak upaya iblis? Berhasil, dia merasuki Yudas. Berarti Yesus bohong. Yesus mengatakan tidak sedikit pun iblis itu berkuasa atas diriku. Ketika iblis, nah buktinya begini, perkataan Tuhan Yesus itu tidak sedikit pun iblis berkuasa atas diriku. Ya dia buktikan kenapa dia bangkit lagi dari kematian, dia hidup lagi. oh kalau mengenai artinya kebangkitan itu, justru Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. itu artinya iblis. Ya itu Nah, berarti yang begini, keluar Bang dari Juma, kubur siapa? jadi begini, kalau Yang keluar dari kubur siapa? dari kubur, maksudnya keluar dari kubur. Ya kan Yesus berkata, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia tadi? Itu di mana Bang Juma? Mungkin kalau di Wahyu itu beda. Yohanes Maksudnya, 12 nomor 31 Yohanes, itu ucapan Yesus. 12:31. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana?
Yohanes ayat 31 ya. Apa Iya. Yohanes 12 ayat 31. Siap. Ini sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua diangkat. orang datang kepadaku. Aku ditinggikan, aku diangkat dari bumi. Penguasa dunia dilemparkan keluar dari kubur. Akunya terangkat ke langit, tapi dia dilempar dari kubur, keluar dari. Iya. Nah, Artinya di berarti sini antara yang diangkat ke langit dengan yang keluar dari kubur beda oknum. artinya di sini Bang Juma itu Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan maut. Lah, Yesus itu bukan dia yang masuk ke dalam kubur. Kenapa bukan Yesus yang masuk ke dalam kubur? Karena si iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap dirinya. Bukan itu. Konteksnya itu iblis tidak berhasil kepada dirinya. Karena apa? Karena memang iblis itu tujuannya tuh Yesus benar-benar mati. Ternyata Tuhan Yesus hidup lagi. Itu Oh artinya bukan. Iblis merasuki Yudas, kemudian yang menggantikan dia adalah Yudas, yang digantung adalah Yudas, yang dikubur ada adalah digantung Yudas. Yudas. Sabar. Yang digantung itu yang terkutuk atau bukan yang terkutuk? Kalau sebenarnya kalau untuk peraturan adat Yahudi, itu sebenarnya yang digantung itu hukuman itu diberikan kepada penjahat. Nah, tetapi Romawi, perintah Romawi itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa tidak ada kejahatan didapati pada Yesus. Oke, berarti Tetapi bukan dia- Yesus. Itu bukan jadi alasan bahwa itu bukan Yesus. Nah, Kan dia terkutuk, yang digantung salib itu kan terkutuk kan? tapi sebenarnya kenapa dia? Karena begini, orang-orang sudah menginginkan bahwa Yesus ini akan dihukum salib. Nah, tapi Iya. pemerintahan Kaisar Romawi itu mengatakan Tidak tidak menemukan ada kesalahan. Iya. Memang nggak ada kesalahan pada Yesus. nah. Apa alasannya dia digantung? Ya karena itu permintaan orang-orang, karena dia orang Farisi itu tidak terima bahwa Yesus mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oh, itu kesaksian palsu itu. Itu kesaksian palsu. Kenapa jadi Mereka kesaksian melakukan palsu? Buktinya kesaksian begini, palsu. waktu Tuhan Yesus disalib, benar-benar dia waktu iblis penjahat yang di sebelahnya itu benar-benar dia, saat ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu Nah, perkataan sama nggak? Yesus sendiri. Benar Tidak nggak? mungkin Benar manusia nggak? biasa mengatakan seperti itu. Iya, benar nggak hari itu dia ke Firdaus bersama dengan orang itu? Iya, maksudnya iya benar-benar. Jadi hilang begini. orang itu juga, yang digantung itu hilang juga. Ya, artinya begini Bang Juma, artinya dia itu yang di sebelahnya itu penjahat itu akan menyelamatkan penjahat itu. Iblis itu yang mengajarkan itu, Tidak, iblis. itu tidak ada perkataan iblis seperti itu. Mari kita buktikan. Boleh saya buktikan? Kalau seandainya benar-benar orang lain yang mengatakan ini, di Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Ya. dari siapa itu sudah dihukum, tapi perkataannya masih mengasihi begitu. Boleh saya buktikan kalau Boleh. itu bukan Yesus? Oke. Sekarang begini. Ketika diajarkan kemudian orang yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, kapan Yesus menerima kuasa di bumi? Kapan? Di mana dia menerima kuasa itu? Tuhan Yesus tidak menerima kuasa. Tuhan Yesus itu adalah sang kuasa. Tuhan Yesus Allah sendiri. Matius 28 yang Anda bawa. Anda kan menjawab pertanyaan saya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda membawa Matius 28 kan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku kan? Itu bukan Yesus. Lah, kenapa? Makanya Alasannya kita mau bahas maksudnya itu. Itu Yesus sendiri yang benar-benar mengatakan. Sekarang kalau itu adalah Yesus, Membaptislah saudari. mereka dalam namaku. Oke. Sekarang Namaku. coba Berarti nama tunjukkan Yesus, nama siapa lagi dong? di mana Yesus pernah menerima kuasa. Tuhan Yesus tidak pernah menerima kuasa. Dia adalah sumber kuasa. Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Sebentar. Matius 28 yang tadi ya? Iya, yang Anda bawa, Anda yang membawa itu, masa lupa? Sebentar Bang. Ya artinya itu kan maksudnya kuasa, maksudnya Nah, sebentar ya. Artinya memang Yesus itu adalah memang Allah sendiri. bagaimana ceritanya saudariku ini? Yesus anak Maria
kalau Anda baca di dalam Filipi 2 nomor Nah, 6. di sini Bang Juma, maaf, ini kan diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, sekarang pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus yang asli untuk kemudian menyembah dirinya, beribadah kepadanya, menuhankan dirinya, ibadah minggu? Di mana itu? Jadi Tuhan Di mana? Yesus itu bukan membawa agama. Iya, bukan Tapi membawa Tuhan Yesus agama, itu membawa tapi dia keselamatan. mengatakan, pergilah, perintahkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kan? Perintahnya Ya, tapi bukan itu membawa apa? agama. Iya, oke, jangan bawa agama. Perintahnya menyembah Tidak. pada hari Minggu. Tidak. Lalu siapa yang merintahkan kalian ibadah hari Minggu? Kalau hari Minggu itu kita bukan ibadah, tapi kita itu persekutuan, kesaksian. Yang Kalau ngajarin ibadah itu setiap siapa? Yang hari ngajarin? 24 jam. Yang ngajarin siapa? Nah, kalau sendiri itu bukan mengajari, tapi kita bagaimana saling menguatkan dalam Tuhan, saling mengingatkan. Dari mana? Kan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau diajar begitu, maksudnya begini, kalau Tuhan Yesus mengajarkan dengan kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sesama manusianya, itu juga yang akan diteruskan murid-muridnya supaya diajarkan juga Kalau kepada mengasihi seluruh bangsa. manusia, berarti mengajarkan manusia kebenaran. Iya, Kebenaran memang apa? betul. Nah, kebenaran apa yang bisa didapatkan dengan ibadah minggu? Nah, Mana perintahnya? Begini, kita tidak kalau ibadah minggu itu, Bang, itu inisiatif kita sendiri. Oh, berarti bukan ibadah Sabtu kebenaran pun bisa. kalau begitu. Lah. Nah, Bukan, inilah artinya bukti. begini, itu bukan Inilah berarti bukti bahwa yang datang di dalam Matius 28 itu bukan Yesus. Kenapa Kalau bukan Yesus yang Yesus? kalau Yesus Kalau memerintahkan, jelas perintah Yesus itu tidak boleh meniadakan setitik pun dari hukum Taurat. Artinya begini, Tuhan Yesus nggak suruh mengajarkan, bukan berarti harus hari Minggu atau hari Sabtu, tidak. Tetapi Loh, tidak kita itu bisa. harus, Yesus mengajarkan sabat, kan? siapa mengajarkan sabat? Yesus Tidak. tidak mengajarkan sabat. Nah, jadi kalau untuk bicara sabat itu, Bang, Jadi kalau boleh untuk dihilangkan bicara sabat itu menurut Yesus? Tidak Boleh. dihilangkan. Nah, tapi dia Lalu? menyempurnakan sabat itu. Jadi Dia hari Sabtu menyempurnakan disempurnakan jadi hukum Minggu gitu? Taurat. Tidak, kalau kita mau hari Sabtu tidak jadi masalah. Kalau hari Minggu juga tidak jadi Ya, masalah. yang saya tanya hari Minggu. Iya. Nah, Siapa yang berarti ngajarkan kita tidak hari Minggu? meniadakan hari Sabat, Bang. Kalau Sabat itu sebenarnya itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Nah, tapi berarti Yesus semenjak bukan kita untuk kan dari kalian. zaman Yesus hanya Yesus, untuk Bang. orang Yahudi, begitu. Nah, kita di zaman Yesus, artinya kita tidak bergantung kepada adat istiadat Yahudi. Benar, Allah yang kami sembah itu Allah orang Yahudi. Tapi kita tidak bisa berpegang Oke, teguh kembali. kepada adat istiadat. Makanya Kembali sekarang kepada di zaman tema, Yesus, kembali bukan kepada zaman tema. Musa. Di mana Yesus pernah diberi kuasa? Tuhan Yesus itu dari Tuhan Yesus tidak ada diberi kuasa, dialah sumber kuasa. Lah tadi Matius 28:18 Artinya dia kepadaku itu telah diberi kuasa itu. di sorga dan di bumi. Itu Ya, memberikan di kuasa. mana Yesus? Sementara Yesus berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, artinya begini, Bang. Dalam waktu Allah itu, nah kan pada hakikatnya kan Allah, artinya kalau Yesus itu kan artinya kan dia membatasi dirinya. Nah, Lalu jadi, setelah keluar dari kubur ya diberi langsung- kuasa. Tidak, itu sama kuasa semuanya kuasanya Kepadaku sama. telah Cuman, diberi kuasa loh. Kepadaku telah diberi kuasa. Iya, kepada aku telah diberi kuasa di Nah, surga dan siapa di yang mau bumi. memberi kuasa untuk bumi itu siapa? Ya, Bapak, tapi dia itu sendiri. Loh, tadi iblis. Bukan. Loh, Kan udah bilang dari Yesus awal, sendiri yang Yesus itu mengatakan kok. berkuasa di surga dan di bumi, bukan iblis. Iblis itu hanya berkuasa di bumi saja. Oh, tidak ada kayak begitu. Iblis itu mau mengatakan apapun. Coba lihat di dalam Matius 4 dan Lukas 4. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kerajaan yang ada. Apa kata iblis? Semua ini akan kuberikan kepadamu, Yesus, kalau kau sujud menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak kuasa itu dari iblis?
Nah, makanya tidak, karena Nah, memang dia tahu. tidak. Bang, Lalu Bang, yang menerima kuasa yang keluar dari kubur ini kan siapa? saya sudah bilang kalau yang berkuasa di bumi itu adalah iblis, mau diberikan semegah apapun itu memang Yesus iblis bisa menolak. tapi Yesus bilang Yesus- berkuasa di bumi dan di surga. Yesus menolak. Yesus itu hanya raja di bumi. Sesuai dengan Lukas 1:33, dia adalah raja kerajaannya di bumi ini. Lalu kemudian Yesus menolak dan tidak menerima kuasa yang diberikan iblis. Kepadamu akan aku berikan. Kalau kau menyembahku, segala kemegahan dan kemuliaan ini akan berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak. Lalu yang keluar dari kubur? Kepada aku telah Maksudnya diberi kenapa kuasa. Yesus terima orang dia juga bisa berkuasa di bumi dan di surga? Sedangkan Mana maut dalilnya? saja dia bisa Mana berkuasa. dalilnya? Dia Coba mengalahkan tunjukkan. maut. Coba tunjukkan dalilnya di mana Kan Yesus berkuasa. bangkit, Bang. Kan Yesus bangkit dari kubur. Di mana? Itu Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Di mana dalilnya Yesus memiliki kuasa di langit di bumi? Mana dalilnya? lah, ya ini kan bilang Yesus berkata, "Aku berkuasa di bumi dan di surga." Di mana itu Yesus Ini di katakan? Matius 28 Itu ini. bukan Yesus, ku bilang. Yesus mendekati mereka Astagfirullahaladzim, ya dan Allah, ya Karim. berkata, "Kepadaku telah diberikan Kalau segala Yesus- kuasa di surga dan di bumi." Nah, Kalau sekarang, Yesus diberi maksudnya gini, kuasa, Yesus tidak mungkin mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul, karena dia secara manusianya. Jadi semua artinya Lah. Coba Anda baca Nah. Efesus 2, Efesus jadi 2 nomor begini, 6. Bang, ada bapak Efesus 2 dan nomor 6. anak. Nah, jadi Enggak semua- dong, enggak. Nah. Anda salah. Anda salah. Efesus 2 nomor 6, Tuhan mengosongkan diri. Betul? Kemudian Tidak mempertahankan kemudian keilahiannya. Betul? Kalau untuk kosong itu kalau kosong masih ada enggak keilahian di situ? Kalau kosong. sebentar, di Efesus mana, Bang? Efesus 2 nomor 6. Bentar. Efesus 2 ayat 6 ya. Mengosongkan diri kan? Ini semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 6 judulnya ya. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Itu isinya. Dibilang nomor 6 lain Ini dibaca. Efesus 2 ayat 6, Bang. Dan di dalam Kristus Sorry, Yesus, ia bukan. telah Galatia 2 kayaknya, aku lupa. Filipi, Galatia 2. sorry. Oh, Filipi. Filipi 2 nomor 6, sorry, maaf. Filipi. Sebentar. Filipi 2 nomor 6. Cakarut di Indonesia. Filipi 2 ayat 6. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yang walau apa ini? Dari 5 aja ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, mengosongkan diri. Allah mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Mengosongkan. Allah mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri kan? Artinya di sini kan judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Iya. Kristus. Itu Yesus mengosongkan diri kan? Di sini tidak ada Yesus ya, maksudnya di sini ada Allah ya, Bang. Iya, setelah dia bersama, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, manusianya bernama siapa? Hendaklah kamu dalam benar pikiran perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya begini, Bapak itu Mengosongkan membatasi diri. dirinya ya menjadi manusia. Nah, kosong kan? Pada saat jadi manusia kosong bukan kan dia? berarti kosong itu tidak ada kuasanya ya, Bang. Artinya Astagfirullahaladzim, ya membatasi Allah ya dirinya. Karim. Bukan berarti Dia kosong, mengosongkan sama sekali. diri, tidak mempertahankan, Tidak, mengambil tidak. rupa manusia. Itu membatasi Menjadi- dirinya. Artinya Astagfirullahaladzim. yaitu harus sesuai dengan rencana Bapa. Tapi memang Ini Bapak rencana itu Bapa. sendiri. Gimana ceritanya? Yesus ini mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa Tidak ada hamba dan tidak mempertahankan keilahiannya. Tidak cuma dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi Coba sama Anda dengan ulang manusia. baca. Silakan Anda baca Nah, dan dalam pelan-pelan. keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai Coba mati bahkan pelan-pelan. mati di kayu salib.
Itu Coba Anda sebabnya Allah pelan-pelan baca. meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya namanya di atas segala nama. Coba boleh pelan-pelan Anda baca. Yang mana? Yang tadi. Iya. Nah, kalau untuk hanya ayat itu Mengosongkan saja, diri, tidak mempertahankan kan di situ. hendaklah kamu dalam Yang hidupmu walaupun bersama. dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, yang Kenapa? walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dalam mengosongkan diri sendiri. Artinya Mengosongkan begini, diri, kosong kan? Bukan, Bang. Artinya begini, Bapak itu, Tuhan Yesus itu dalam di dunia itu tidak setara dengan Bapak yang di surga, tapi memang dia sendiri. Bukan Bapak Itu yang di surga, artinya. si Bapak ini yang menjadi manusia. Kenapa? Lupa ya? Iya, kan Bapak. Berarti Bapak sudah ada itu- Bapak lagi kan? Tak ada lagi Bapak kan? Bapak membatasi dirinya menjadi manusia. Artinya di situ Tuhan Yesus Bukan membatasi Tuhan Yesus diri, itu- mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Jadi Artinya pada begini, diri Tuhan Yesus itu Yesus sudah itu tidak ada merendahkan keilahian. diri, merendahkan diri, bukan berarti Tidak Bapak ada ini lagi tidak ada keilahian. keilahiannya, Tidak ada lagi keilahian, Di sudah sini tidak ada kosong. dikatakan tidak ada keilahian, tidak ada. Mengosongkan diri. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nggak ada lagi keilahian, kosong. Nah, jadi begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya Siapa Tuhan lagi Yesus dia ini kan? bertukup-tukup Dia sudah segala kosong. yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada Saudariku di bumi. yang baik hati Dan kan si segala Bapak. lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus bagi ini. kemuliaan Allah Bapa. Yesus ini kan Bapak yang jadi kosong. Jadi Bapak sudah tak ada, udah jadi Yesus yang Nah, kosong. kalau sebenarnya Bapak tidak ada, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu berarti melihat Bapa. Iya, karena Yesus itu Artinya wakil kan Bapak Tuhan. ada, bukan kosong. Itu Iya, maksudnya, makanya itu mungkin saudari, menurut, jangan Anda pengertian mencampur Bang Juma. adukan ajaran Paulus dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus saja. Saudariku, meneruskan kalau perintah ajaran Tuhan Yesus mengaku dia utusan Tuhan. Kalau Dia Yesus memang utusan, dan ya, kalau dia utusan utusan Nabi, Tuhan, jadi Adam kedua juga. Iya betul, dia capek. Allah sendiri. Kalau betul, dia Bang. utusan Tuhan, saudariku, berarti Tuhannya yang mengutus masih ada. Berbeda dengan Paulus. Paulusnya Tuhannya yang datang mengosongkan diri. Berarti Bapak sudah tak ada, sudah jadi Bapak- manusia. Tidak dong. Kenapa bilang itu? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan nih Bapa yang jadi. Itu ajaran Yesus yang bertuhan. Sedangkan Bukan ajaran Paulus, Yesus. Mama. Sedangkan ajaran Paulus, si Tuhan yang datang mengosongkan Kenapa diri. jadi ajaran Paulus ya? Filipi itu suratnya Bang Suma atau suratnya Paulus? Di sini tidak di Alkitab ini bukan hanya tulisan Paulus, tapi Iya, berkesinambungan. tapi Yohanes, Filipi Matius, ini surat berkesinambungan. Paulus. Paulusnya mengatakan si Bapak turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kebapaannya. Nah, ini judulnya apa, Bang? Ini judulnya melainkan Nasihat Supaya Bersatu mengosongkan dan merendahkan diri diri seperti dan Kristus. menjadi seorang hamba dan Bang. taat sampai mati. Jadi yang Yesus datang ini itu adalah sang Bapa yang datang menurut Paulus. Tapi kalau Yesus ajarannya senantiasa setiap hari berdoa kepada Bapa yang ada di langit. Di sini Beda. ini mengatakan Cak Ayu. judulnya aja seperti ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita merendahkan diri sama seperti Bapa merendahkan diri, mengosongkan diri, membatasi Iya. dirinya menjadi manusia. Bukan berarti Bapak itu kosong, tidak ada, Bang, begitu. Lah itu ucapan Paulus. Alamak, kenapa jadi kayak begini? Kenapa jadi ucapan Paulus? Paulus itu bertemu Yesus langsung loh. Ini Filipi, surat Paulus. Nah sekarang abang begini bang Juma, kalau sebenarnya abang nih ya mempertahankan itu surat Paulus. Sekarang begini, kalau kitab abang menolak segala, maksudnya perkataan Alkitab ini, betul ya bang ya. Nah sedangkan bukan menolak. ya kan tidak mempercayai.
Lah, Tidak bagaimana mempercayai. saya mau percaya ajaran Yesus dan Paulus bertentangan? Tidak ada bertentangan, Bang. Tidak ada. Yesus bertuhan, Paulus Tuhan Tidak ada itu Yesus sendiri yang nusul bertuhan. menjadi manusia. Loh, Tidak ada Yesus bertuhan. Jadi Tapi Yesus berdoa memang kepada siapa yang hakikatnya ada di itu langit? Saat di bumi itu menjadi Astagfirullah. anak, disebut anak Allah, tapi dia itu Bapa sendiri. Bapak sudah Bapa dalam mengosongkan aku diri. dan aku di dalam Bapa. Itu Nah, perkataan oke, Yesus kejebak sendiri, Anda kan. Bang. Nah, Yesus adalah Bapak itu sendiri, betul? Bapak Yesus mengatakan aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Kalau Yesus kamu melihat Yesus aku, kamu Yesus telah sudah melihat mengosongkan Bapa. diri kan? Bapak yang mengosongkan diri jadi Yesus. Sekarang kalau Bapak telah mengosongkan diri menjadi Yesus, lalu yang memberikan kuasa siapa? Dia sendiri punya kuasa. Tidak ada yang Tadi dia memberi sudah kuasa. kosongkan dirinya menjadi hamba. Kosong itu bukan seperti pemikiran manusia, Bang. Kosong Lah kosong itu yang sekali, tidak ada tertulis di nihil, situ. tidak. Makanya Itu Yesus kan jadi bilang berkata, tadi judulnya aku merendahkan tidak diri. dapat berbuat apa-apa dari diriku Mengosongkan diri sendiri. itu artinya dia merendahkan diri, Bang. Jadi manusia, bukan berarti Allah itu tidak ada. Bapak itu tidak ada begitu, tapi di sini konteksnya judulnya merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu dan Aku merendahkan tidak diri dapat seperti berbuat Kristus. apa-apa dari diriku sendiri. Betul, Nah, betul. lalu- Kenapa? lalu- Karena itu adalah kehendak Bapa, semua kehendak Bapa. Nah, berarti Yesus punya kuasa enggak? Kalau Yesus punya kuasa itu sendiri. Mana dalilnya? Kan dia sudah mengatakan dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya itu bukan ucapan Yesus. Kok tidak ucapan Yesus kan di sini jelas-jelas Yang dikatakan Yesus berkata. Yesus ketika diberi kuasa oleh iblis, Sekarang Yesus begini Bang, terima enggak? Bang Juma itu kenapa apa dasarnya bahwa Bang Juma itu bukan mengatakan bukan perkataan Yesus? Abang taunya dari mana? Karena Yesus itu tidak memiliki kuasa. Nah, tidak maksud aku dari sumber mana? Bible Anda sendiri yang mengatakan Siapa mana ada Bible sendiri Yesus tidak berkuasa? Yohanes 5 nomor 30. Tidak usah kemana-mana Bang, ini jelas-jelas Tuhan Yesus bilang aku berkuasa di bumi dan di surga. Aku Itu dan bukan Bapa adalah ucapan satu. Yesus. Astagfirullah. Yesus sendiri yang bilang Bang, Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Maksudnya apa itu? Artinya begini. Nah, dia sebagai mati, Miji. kemanusiaannya Iya, itu tidak kemanusiaan. bisa melakukan apa-apa. Tapi Bapa Begini aja yang Mbak memberikan Desi. kuasa. Gini aja Mbak Desi. Kamu masih single nggak? Sekarang begini Bang Juma begini. Bang, Gurunda izin, dia ini nggak tahu buku surat Paulus, dia nggak tahu, makanya mungkin harus dikasih tahu dulu berapa banyak nih Paulus nulis buku, ada 13 ada lah berapa. betul, Dia nggak tahu, Paulus itu makanya dia nulis bingung. buku. Tapi Paulus Ya itu, udah, Paulus itu juga Bang Juma bertemu tuh Tuhan udah Yesus berbuih langsung. tuh, masa kau nggak ngerti-ngerti juga? Itu Apaan kan sih nih Paulus orang? itu kan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan itu Waduh. Mana itu iblis yang ketemu dengan sama Paulus Yohanes itu? dan Aduh Matius. gimana sih? Tadinya kan Saulus ampun. bertemu langsung Udahlah, dengan nyerah deh. Yesus. Makanya itu Yesus bilang, Paulus bilang kamu siapa? Terus Yesus bilang akulah yang kamu aniaya. Karena memang pada saat itu Cerewet kali pun ini adek, aduh. Saulus membunuh orang Kristen begitu. Aduh, saudari Desi yang ketemu Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Tapi kan di sini kan dibilang Yesus itu mengatakan bahwa akulah yang kamu aniaya. Iya, tapi itu bukan manusia yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Ya tapi memang itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Tapi memang seperti itu nanti Filipi bentuknya. mengatakan dia menjadi manusia. Nah, tapi kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Bang. Tapi yang datang kepada Paulus bukan manusia. Nah, begini, kalau Tuhan Yesus itu pun nanti apa namanya? Kalau seandainya dia bisa, kita bisa juga bertemu sama Tuhan Yesus lewat mimpi atau lewat cahaya. Itu kan pada saat ketemu sama Tuhan Yesus kan dia melihat cahaya sampai dia matanya buta. Nah, jadi suaranya mengatakan bahwa akulah apa yang kamu aniaya. Seperti itu. Jadi saat itu Saulus menganiaya orang-orang Kristen pengikut Tuhan Yesus. Makanya sejak itu dia Yesus bertobat. berpesan kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, jangan kamu percaya. Di mana dikatakan begitu? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24
Nomor 23 sampai 26. 23 sampai 26. Iya, Baca yang Paman. kenceng ya, saya pengen denger juga tuh. Ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 26 ya. 24 nomor 23 sampai 26. Matius 24 atau 23? 24 24. dari data nomor 23 sampai 26. 24 ayat 23 sampai 26 ya. Iya. Masih single kah? Pada waktu itu ini siksaan yang berat dan Mesias palsu. Pada waktu Tanya single kok siksaan. ini saya baca ya Bang. Pada waktu Silakan. itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku akan mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Nah ini kan artinya kan pada ini saat akhir zaman Bang, khotbah tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu. Ini kan judulnya khotbah tentang akhir zaman Bang. Iya, Ada banyak yang anak kasih akan judul diruntuhkan, siapa? sisaan yang Bukan. berat dan Mesias palsu. Alamak. Itu judulnya. Jadi Sulit, ini sulit. belum ada. Harus Sulit. pakai bahasa berat. Sulit. Yesus Pakai bahasa berkata berat, biar bisa. kepada muridnya, angkatan pertama, wahai muridku, ya Paman. Kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu ucapan Yesus kepada Tapi itu muridnya. akhir zaman Bang. Bukan Masa pada saat- mungkin muridnya bisa hidup sampai akhir zaman, Cak Ayu? Nah, artinya kan dia beritakan kepada seluruh dunia, begitu Bang. Bahwa Alah, nanti bukan akhir begitu. zaman seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Begitu, ya Bang. Karim. Masa sih dia masih ada di situ? Murid Yesus itu mana bisa sampai akhir zaman hidup? Ya, artinya kan dia terus Zaman firman-Nya, makanya ada itu. ditulis di Alkitab supaya memang manusia zaman sekarang mengetahui bahwa nanti ada Mesias palsu, Aduh, mujizat palsu, parah ini begitu. orang nih, parah. Masih bujang gak sih lo? Saya masih Wih. single, kenapa Bang? Oh, alhamdulillah, pantasan encen. Makanya Bang supaya cepat dapat jodohnya. Iya, Army. Kalau bebel, Begini saja Bang, begini bebel saja Bang. gimana Ya. bebel pakai jaket jodoh? Aduh. Begini saja Bang Juma. Sekarang kan Iya. begini. Nah, maaf ya, Quran itu kan datang setelah kekristenan itu sejak 300 tahun kan Bang. Nah, artinya begini, kalau menurut aku ya, maaf ya, segala sesuatu yang asli itu akan yang palsu itu akan muncul setelah yang asli. Nah, jadi kalau seandainya orang Bang Juma menentang semua yang tertulis di Alkitab, artinya di Alkitab ini kan sudah teruji juga secara arkeologi ya, dan juga dunia juga sudah mengakui. Kenapa? Buktinya apa? Nah, buktinya sekarang kan pada tanggal ini kan diikuti kan zaman Masehi begitu. Nah, tapi kalau seandainya orang Bang Juma atau mungkin tepatnya tidak mengakui, menentang bahwa itu yang disalib bukan Yesus sendiri, ya terserah Bang Juma, seperti itu Bang Juma. Itu saja ya, Berarti Bang lebih Juma. duluan Taurat daripada Bible. Berarti yang asli Taurat. Kalau di Bible Kan itu ada belakangan Taurat muncul, juga. Bible kan belakangan. Bible itu Bang ada Taurat juga, perjanjian lama dan perjanjian Iya, baru, bukan Taurat. artinya bukan yang datang Quran, kepada bukan Nabi Musa perjanjian itu baru yang saja. asli, yang datang ke gereja itu yang palsu berarti karena kalian punya aslinya Nah, bahasa Yunani. Kalau soal Musa punya Bang, bahasa kalau Ibrani. kalau soal bahasa ya itu maksudnya kemana berbagai bahasa pun bisa. Artinya begini saja kan jarak antara Kristen sama Muslim itu kan 300 tahun. Muslim ada setelah kekristenan. Nah, tapi kalau setelah begitu 300 tahun Muslim datang setelah kekristenan terus mengacak-ngacak Alkitab mengatakan itu bukan Kok ngacak-ngacak? Yesus. Iya, mengatakan ini bukan Yesus yang disalib tapi Yudas. Ada dibilang ada Mesias palsu, bahwa mengatakan Yesus itu adalah palsu, terserah begitu. Bible Begitu, yang Bang Juma. ngomong itu tadi, Cahayu.
Tidak, yang itu ngomong. lihat konteksnya Bang lah, seperti yang tadi itu khotbah tentang Kalau mau zaman, berbicara artinya konteks, diajarkan bahwa nanti coba, ada coba, tanda-tanda coba. tanda-tanda akhir Coba. zaman seperti ini. Nah, tapi Bang Juma kan Coba mengatakannya kalau kan mau berbicara bahwa konteks. di saat itu begitu, padahal di sini kan Ini khotbahnya tanda-tanda akhir kayak zaman. mesin ketik. Begitu Bang. Bahaya. Sudah ya Bang ya, aku mau tidur Bang. Terima kasih. Iya, tidur. waktunya ya. Terima kasih. Iya, silakan. Aduh. Cepat kali mulutnya ngomong dia. Aduh. Berat kawan. Aduh. Gurunda salahnya nggak pakai bahasa roh. Jadi nyambung dia. Kalau pakai bahasa roh nyambung dia. Beban kali itu ya. Ampun deh. Kalau mau bahas Ya. konteks di Matius 23, konteksnya itu di ayat 3. Itu konteksnya. Artinya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli bahwa akan datang kepada mereka penyesat. Bukan datang kepada Kristen, bukan datang kepada akhir zaman. Datang kepada muridnya. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, apabila ada orang berkata kepadamu, ada di sini, ada di sana Yesus, jangan kau percaya. Artinya, yang datang kepada murid itu bukan Yesus. Yang datang kepadamu, mengaku-ngaku Kristus, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, muridnya pegang amanah itu. Makanya mereka tidak menjadi Kristen. Putus asa Paulus. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia datang ke murid Yesus sudah dikasih pengajaran. Oh, kami nggak percaya. Kamu ketemu siapa? Kristus. Di mana? Di padang gurun. Sorry lah, kami nggak percaya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Baru Yesus berikan tanda-tanda kedatangannya. Apa itu? Kalau aku yang datang, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Manusia seluruh dunia akan meratap. Seluruh dunia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Dan kalau itu sampai terjadi, maka dunia akan kiamat. Tapi kalau ada yang mengaku aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya. Dia adalah Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan Kristus palsu ini siapa? Tanya aja sendiri, siapa pengikut Kristus? Demikian. Oke, kita sapa dulu ya. Mbak Tania, selamat malam. Agama apa Mbak? Selamat malam, agama Kristen. Agama. Masih bujang? Momen Suara saya Mbak terdengar? Tania terdengar Tidak. jelas. Oh ya, Terdengar jelas. Mbak Tania masih single? maaf itu ranah pribadi. Oh, ranah pribadi. Udah GR aja dia. Oke. Ampun deh. Oke, Mbak Tania mau menanggapin pernyataan dari Bang Juma? Iya, Silakan. cuman saya hanya ingin menjelaskan saja, tidak mau berdebat konteks kemana-mana, hanya ingin menjelaskan yang soal Tuhan Yesus hanya menebus hanya khusus untuk orang Israel, untuk orang Israel. Nah ini dalam ayat tadi dalam ayat 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung dunia. Nah itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ya memberi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah saya juga sedikit menjelaskan kenapa Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia, karena pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika mereka memakan buah itu, Tuhan berkata
Ketika kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup, bukan untuk mengalami kematian. Nah, akibat dari pelanggaran si Adam ini, nah semua manusia itu mengalami kematian. Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, menebus orang-orang yang mengalami kematian. Seperti itu. Oke. Sudah saya tanggapi sedikit ya. Anda membawa kisah para rasul 1. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kalau tidak, ya tidak. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu datang kepadamu. Sayangnya Roh Kudus itu datang nanti di abad ke-7. Maka yang menjadi saksiku adalah yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat, menjadi saksi tentang kenabian dan kerasulanku. Aku diutus kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Maka kamilah yang bersaksi tentang Yesus, bahwa dia nabi, bahwa dia rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan saudara Kristen bersaksi tentang Kristus yang lain yang datang kepada Paulus. Ya, saya jawab ya. Silakan. Di sini Tuhan menegaskan di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan? Iya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kalau Roh Kudus tidak datang, kamu nggak kuasa. Yang berkuasa adalah mereka yang akan datang Roh Kudus, Ruach HaKodes kepadanya. Dialah yang akan menjadi saksiku ke Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus itu datang. Oke Bang Juma, itu yang saya mau sampaikan. Saya juga nggak mau terlalu banyak debat kusir, tapi saya Bukan debat kusir. ya, tapi saya hanya menjelaskan yang tadi masalah Tuhan Yesus itu menebus hanya untuk Israel, tapi ini Tuhan Yesus datang untuk menebus seluruh umat manusia. Jadi itu aja yang saya jelaskan dan saya memberikan datanya, itu aja. Tapi saya nggak mau debat. Iya. Terus Yesus ini menebus dosa apa? Nah, ini tadi yang Adam tadi itu melakukan pelanggaran di Taman Eden. Bukankah Adam itu diberkati? Adam dan keturunannya diberkati, Bu. Kejadian 5 nomor 2. Ya, Kenapa jadi menebus dosa Adam? Adam diberkati loh. Yang dikutuk di situ adalah iblis. Kalau Yesus datang melepaskan kutuk, berarti Yesus mati melepaskan kutuk iblis. Kemudian menghasut kalian. Kristus. ya itu adalah pandangan Bang Zuma, tapi ini adalah pandangan saya. Iya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Adam mewariskan dosa sampai Kristus harus menebus dosa itu. Sebentar ya. Ya, silakan. Roma 5:12. Jangan bawa surat Paulus, Bu. Macet, Paman.
Kejadian pasal 3, Keturunanmu nomor 15. bukan, saya menjelaskan dosa Adam. Ya, silakan. Kejadian pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan makan atau sentuh, nanti kamu mati. Itu adalah konsekuen kalau memakan buah yang dilarang Tuhan, yaitu mati. Jadi maksudnya Ibu, kalau Adam gak makan buah, maka Adam hidup kekal di Eden. Iya, Tuhan Loh, menciptakan. gak bisa. Yes, Adam itu dicipta untuk Eden atau untuk bumi? Ya kan Tuhan menciptakan manusia kan di Taman Eden. Iya. Dan tujuannya diciptakan untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Bumi. Ya bumi. Ya tak ada hubungannya. Kejadian 3 yang Ibu bawa itu tak ada hubungannya. Jangan kamu makan, jangan kamu mendekati atau meraba atau makan buah dari pohon itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini pencobaan ujian kepada Adam. Ya. Nah, maka yang dikutuk di sana siapa, Ibu? Adam. Di mana dalilnya Adam dikutuk? Enggak dikutuk. Ya iya. Ketika dia memakan buah terlarang itu, dia jadi mengalami kematian. Dia yang mengundang kematian itu atas dosa itu. Yang melibatkan dirinya di dunia kegelapan, yaitu kematian. Alamak. Jadi Yesus kemudian menebus itu. Ya. Berarti kalau sudah ditebus berarti tidak lagi mengalami kematian. Ya, mengalami kematian, tapi setelah itu kan kita diberi keselamatan. Masalah generasi. Katanya karena menebus kematian. Karena di dalam kematian itu tidak ada keselamatan. Iya, maksudnya kan Adam mati, keturunannya mati karena makan buah. Yesus turun nih, nebus agar supaya manusia tidak mati. Bukan itu, enggak. Iyalah. Tapi agar mereka memperoleh keselamatan. Itu kan kenapa Tuhan Yesus tuh bangkit gitu loh, untuk mengalahkan maut kan itu. Adam makan buah, tadinya Tuhan kan kekal. Yesus memberikan harapan untuk umat manusia. Tadinya kan Adam tidak makan buah kan kekal. Begitu makan mati dia. Ya. Yesus turun. Ya. Turun dia. Nah, setelah dia turun, dia menebus. Ya. Apa yang ditebus? Kematian, melawan kematian, mengalahkan maut. Artinya, kalau itu benar, itu bukan dongeng. Manusia yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian. Yang mati di atas salib, percaya kepada dia mati di atas salib. Faktanya, COVID kemarin lebih banyak Kristen mati daripada orang Islam, Bu. Gimana dong? Ya, intinya ya Bang Juma, semua orang itu mati, bahkan Tuhan Yesus pun mati, tapi dia mati pada hari ketiga. Tubuhnya bangkit. Lalu tujuannya dia mati kan? Sebagai manusia itu punya harapan. Kita nggak mati dan mati dalam keadaan berdosa dan tidak ada yang selamat gitu loh. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi semua orang. Ketika mereka mati, mereka mendapatkan kekekalan dan keselamatan. Tuhan Yesus lah yang membawa mereka gitu. Jadi tujuannya tadi nebus dosa itu apa? Katanya dia mau mengalahkan maut supaya tidak lagi orang kena kutuk. Lah, kenapa masih Kristen masih bermatian, Bu? Ya iya, memang secara kita manusia itu memang mati karena memang kan pada dasarnya kan ketika Adam memakan buah itu dia mati. Kan sudah ditebus.
Ya iya udah ditebus, tapi Berarti nggak mati lagi dong. ya ketika kita udah mati itu kan roh kita itu kan dibawa dan kita tuh Ya astagfirullahalazim ya Allah ya kan. Yesus sebelum datang juga cuma begitu juga orang, Bu. ya seperti itulah penjelasan saya. Itu Oh yang saya iya, ya imani. Bapak. Ibu masih bujang. Itu aja ya Bang Jumat Iya, ya. makasih. Ya mau memberikan apa namanya untuk orang Siap. naik ke atas. Terima kasih banyak. Selamat malam. Iya, malam Ibu. Sehat terus Ibu ya. Panjang umur. Maafkan Hesti ya, Bu. Hesti terlalu banyak makan, Bu. Maafkan dia.